Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk praktikumnya. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita menghubungkan Firebase database real time milik Google ini dengan Android Studio kita. Nanti di modulnya akan diminta untuk membuat terlebih dahulu Firebase-nya. Ya, nanti mendaftarkan diri, membuat projectnya, kemudian membuat real-time database-nya, dipilih servernya di mana, kemudian ngambil test mode, barulah nanti database siap dipakai seperti ini. Ini adalah contoh database saya yang sudah bisa dipakai. Nanti kita tinggal menghubungkan saja ke Android Studio-nya. Nah, sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu project untuk Android Studio-nya. Kita bikin project baru. Empty activity. Tinggal pilih saja namanya. Ya. Ini adalah nomor NIM loh ya, bukan nomor tertentu. Ini nomor NIM Anda. Bebas ya. Ya, seperti ini juga boleh. Pastikan bahasanya Kotlin. Kita ketik finish. Nanti dia akan melakukan pemrosesan yang cukup memakan waktu. Ya, bentar saya perlihatkan dulu. Nah, nanti ini Android Studio-nya akan melakukan building di bagian bawah sini. Ini tinggal ditunggu saja sampai selesai ya. Kita tunggu sampai dia selesai terlebih dahulu prosesnya. Dan biasanya memang perlu waktu yang cukup lumayan. Nah, ini sudah selesai dia melakukan building. Ya, bisa kita lihat di bagian bawahnya ini. Dan sudah muncul file-file seperti ini. Berarti Android Studio-nya sudah siap dilanjutkan. Nah, berikutnya adalah menyambungkan Android Studio dengan Firebase-nya. Tinggal ketik tools dan Firebase-nya. Kita buka tools, Firebase. Nanti di sini akan ada asisten. Kita cukup melakukan dua hal saja di sini. Kalau menurut modulnya, yang pertama adalah connect Firebase. Kedua adalah tambahkan dependensi saja. Ini dua ini saja sudah cukup untuk di aplikasi kita. Oke, sambil loading ya Firebase-nya. Nanti di sini akan ada banyak sekali database-nya, fiturnya yang bisa dipakai dengan Firebase. Kita cukup memakai real-time database. Ya, ingat real-time database bukan Cloud Firestore. Kita tinggal get start dengan Kotlin. Pakainya yang Kotlin bukan yang Java. Nanti kalau pakai yang atas takutnya bahasanya nanti berbeda. Nah, di Android Studio-nya kita tinggal klik connect. Nanti dia akan meminta building dulu untuk memastikan aplikasi dasarnya sudah aman. Selama kita nggak ngutak-ngatik kodenya tadi, itu tidak akan makan waktu yang lama. Ya, ini akan ada proses building dulu. Kita tunggu sampai selesai dulu. Nah, ini dia sudah selesai building, cuma dia mengalami error. Di sini dituliskan minimal compile SDK itu 31 di dependensinya. Nah, biasanya untuk meluruskan hal ini kita buka Gradle script-nya ini. Kemudian ini ya, build.gradle yang bawah ini. Nanti akan muncul ini. Di sini akan tertuliskan compile SDK 30. Ya, compile SDK
30. Kita pastikan ini ditulis 31 ya. 31 karena di sini dituliskan minimalnya 31. Ya. Target SDK 31. Kita simpan, kita sinkronkan lagi, dan kita tunggu lagi untuk prosesnya. Jadi memang sesuatu hal yang wajar ketika terjadi hal seperti ini. Ya, karena perbedaan versi Android-nya. Itu resiko ketika kita bikin aplikasi Android tapi Android-nya itu up to date terus. Itu resiko. Nah, sekarang kita tinggal menunggu saja ya. Saya pause lagi. Nah, sekarang prosesnya ini sudah tinggal scanning saja. Build-nya sudah sukses. Kita bisa melanjutkan lagi hingga indexing. Kita coba koneksikan. Kalau muncul seperti ini berarti si prosesnya masih belum tuntas. Kita tinggal menunggu saja prosesnya ya. Kita buat lagi saja untuk memastikan bahwa semua sudah berjalan dengan baik proses build-nya ya. Kita tunggu lagi. Oke, di sini sudah ada notifikasi bahwa building sudah selesai. Kita coba lagi koneksikan. Nah, di sini sudah bisa ada muncul untuk menghubungkan ke connect-nya. Nanti akan dibukakan website untuk menghubungkan ke Firebase-nya secara otomatis. Nanti di sini kita tinggal menerima atau melanjutkan request-nya dari Android Studio ke Firebase. Di sini kita milih dulu, kita milih ini praktikumnya yang tadi sudah dibuat projectnya. Di sini saya memakai yang lama, ya tidak masalah. Kita menunggu lagi proses loadingnya. Kalau yang ini tergantung dari internet. Nah, nanti akan muncul ini, kita tinggal memencet tombol connect saja. Jadi tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu ABC ya. Ini sudah terhubung. Nanti di Android Studio-nya akan muncul tanda centang tertulis connected. Ini sudah terhubung, tetapi belum bisa dipakai. Nah, agar bisa terpakai sesuai modulnya ya, sesuai modulnya kita harus menekan tombol ini tadi, add yang kedua, tombol kedua di Android Studio-nya ya. Tombol kedua ini kita klik, kita accept, dia akan secara otomatis menambahkan dependensinya ya. Ini di close saja karena sudah tidak diperlukan ya. Ya, pastikan ini sudah dipencet. Nanti dia akan mengalami sinkronisasi lagi. Kita menunggu lagi untuk proses datanya lagi sampai dia loadingnya selesai, yang di bawah ini selesai. Oke, sesudah selesai building nanti di sini akan muncul tanda hijau, berarti Android Studio dan Firebase-nya sudah siap dipakai. Nah, berikutnya kita tinggal melanjutkan saja apa yang ada di modulnya ya. Di modulnya nanti kita diminta untuk membuat tampilan untuk kita input data ya. Ada ini buat login, ada daftar, tutup aplikasi dan lain-lain ya. Saya coba buat terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya sudah jadi tampilan layoutnya ya. Setelah tampilan layoutnya jadi, kita berikutnya adalah membuat function atau fungsi agar bisa buttonnya itu merespon. Tapi tidak semua
diisi karena kita hanya butuh untuk register ya. Jadi yang dikasih baru ini button bersihkan sama button untuk pendaftaran. Ya, daftar. Nanti untuk button daftarnya sendiri kita akan memakai intent ya. Nah, kita lihat untuk contoh kodenya. Di saya memang sudah agak komplit kodenya. Ini untuk tadi yang di modul untuk menghubungkan ke layoutnya tadi. Ini kemudian bersihkan sama daftar. Ini untuk yang sesi 8 dulu ini. Nanti ini selanjutnya ada di sesi berikutnya. Ini contoh kodenya yang sudah jadi. Nah, kalau ada tulisan seperti ini itu tidak untuk diketik. Dia otomatis. Ini aja di select tidak bisa. Ya. Nah, berikutnya saya perlu membuat layout untuk pendaftaran. Ya, saya buatkan dulu. Nah, ini untuk form pendaftaran ya yang sesuai dengan di modulnya nomor 15. Ya. Nah, nanti kita tinggal membuatkan script di sini di dalam form daftarnya nanti. Di form daftarnya untuk melakukan pendaftaran. Nanti dilinkkan ke button daftar ini yang tadi. Nah, sebelum kita membuat pendaftaran, kita perlu membuat sebuah file kelas. Ya, file kelas namanya user info. Namanya. Saya buatkan dulu filenya. Di sini cuma file sederhana, cuma seperti ini saja isinya. Jadi tidak berisi aneh-aneh. Kita buatkan filenya. Nah, ini sudah jadi filenya seperti ini. Cuma tolong diperhatikan ya, di sini saya memakai package-nya seperti ini, com.firebase.0038, tapi ini berkaitan dengan nama projectnya. Jadi kalau nama project yang tadi dibuat itu menggunakan persis seperti di modul seperti ini, ya, maka kita tinggal mengikuti saja seperti ini. Ini sudah benar. Cuma karena project yang saya buat itu menggunakan nama Firebase 0038 untuk nama projectnya, maka ini juga mengikuti ya. Ini lihat di sininya, dia mengikuti. Jadi ikuti saja yang ada di modul, 100% di modul, 90% di video. 90% di video. Video hanya menunjukkan saja. Oke, berikutnya barulah kita menambahkan fitur pendaftaran di file form daftar. Ya, di form daftar nanti kalian tinggal mengikuti ini saja. Saya yakin bisa karena sudah saya buktikan di sini. Ya, tinggal mengikuti saja. Di saya seperti ini filenya nanti. Ada ini ya. Ini untuk daftar seperti ini bentuknya. Makanya saya tidak bisa screenshot full dengan nomornya, tidak bisa karena sangat lebar. Malah nggak kelihatan nantinya. Nih, kalau sudah benar nanti dia seperti ini. Nah, nanti di modulnya di bagian akhir kalian bisa melakukan pendaftaran di filenya. Kita tinggal kompilasi saja ya. Saya coba kompilasi ke perangkatnya. Ya, kompilasi ke perangkatnya, kita tinggal menunggu saja buildingnya selesai. Ketika buildnya sudah selesai, dia akan melakukan instalasi ke perangkatnya. Ya, jadi kita tinggal menunggu perangkatnya untuk yang muncul. Nah, di sini sudah muncul perangkatnya. Ya, kita tinggal kendalikan saja untuk
ini kita input data karena kita belum ada data di itunya. Nah, sekalian ini kita bukakan Firebase-nya. Ya, di sini nanti akan terlihat juga data hasil inputnya. Saya tambahkan dulu ininya. Oke, kita inputkan untuk username-nya. Namanya bebas. Email, jangan sampai ada spasi di sini. 1 2 3 4 5. Kemudian 1 2 3 4 5. Daftar akun. Nah, di sini sudah muncul ada hijau-hijau, ada user juga. Berarti akun itu sudah terdaftarkan. Ya. Ini sudah muncul di sini. Nah, untuk sesi praktikum ini sampai ini dulu. Oke, saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.